Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Aminur Huda, notar 2201026 dari kelas TD18. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu bahan isolasi termal. Nah, jadi apakah isolasi termal itu? Isolasi termal adalah metode atau proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas atau kalor. Panas atau energi ataupun kalor bisa dipindahkan dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi, atau ketika terjadi sebuah perubahan wujud. Yang akan saya bahas di sini adalah isolasi termal yang ada di sekitar saya, yaitu salah satunya kaca film. Kaca film pada jendela kendaraan memiliki fungsi untuk meredam panas dan terik matahari yang masuk ke dalam kendaraan, sehingga di dalam kendaraan akan terasa tidak panas dan tidak silau karena cahaya matahari yang masuk ke dalam kendaraan akan diredam oleh kaca film. Kemudian bahan dari kaca film dibagi menjadi tiga, yaitu nanometal, nanokeramik, dan nanokarbon. Nanometal memiliki kemampuan tolak panas yang bagus dan warna yang dihasilkan cukup bagus. Namun memiliki kekurangan, yakni dapat menghambat sinyal atau sensor seperti fitur auto headlamp dan wiper pada kendaraan yang modern. Kemudian nanokeramik memiliki kemampuan tolak panas yang hampir sama dengan nanometal dan gelap jika dilihat dari luar, namun akan mengurangi sedikit visibilitas dari dalam kabin. Yang ketiga ada nanokarbon. Bisa dibilang bahan yang terbaik karena memiliki kemampuan tolak panas yang tinggi dan visibilitas yang jernih. Namun dibandingkan dengan yang lain, nanokarbon memiliki kegelapan yang lebih rendah sehingga akan terlihat lebih bening dibandingkan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan kaca film. Proses pembuatan kaca film ada 5 generasi. Yang pertama yaitu generasi diafilm, merupakan generasi film paling awal dan konvensional, di mana proses pembuatannya menggunakan metode pencelupan. Jenis kaca film ini sangat murah, mengingat metode pembuatan sangat sederhana, dan bahan dasarnya juga terbuat dari polyester yang memakai pewarna. Oleh karena biaya yang murah dan pembuatan yang gampang, kaca film ini sedikit sekali menolak panas dan mudah luntur. Jadi masih banyak kekurangan dari generasi pertama. Yang kedua, ada evaporation film. Pembuatan kaca film ini dilakukan dengan cara diuapkan. Film jenis ini memiliki bahan dasar dari aluminium, mengingat bahan ini paling mudah diuapkan. Kaca film ini sudah termasuk film metallized karena mengandung bahan logam. Metode dari penguapan kurang efektif karena susunan logam tidak bisa dikontrol penempatannya, sehingga menempel secara tidak merata. Kaca film ini sedikit menolak panas dan mudah luntur. Generasi 3 yaitu sputtering film. Sputtering merupakan istilah teknis di mana cara pembuatannya dilakukan dengan cara menghujani tembakan atom-atom berbahan metal seperti stainless steel, titanium, dan bronze. Atom-atom yang ditembakkan tersebut terkumpul pada bidang permukaan polyester sehingga terbentuklah lapisan metal yang merata. Kaca film ini dapat menolak panas lebih baik daripada generasi sebelumnya. Susunan logamnya pun merata dan tidak mengandung pewarna. Selanjutnya ada generasi 3B atau infrared diafilm. Biasa dikenal hybrid films. Kaca film ini bersifat penyerap panas. Jika dipasang pada kendaraan, kaca film ini tidak akan bertahan lama, apalagi secara terus-menerus terkena sinar matahari. Yang terakhir yaitu multi-layer sputtering film. Kaca film ini memiliki banyak lapisan selektif gelombang dalam satu lapisan polyester. Proses pembuatan dengan cara yang disebut dengan multi-layered dielectric quenching process dengan mesin canggih DC magnetron. Multi-layer sputtering film ini memiliki daya selektif gelombang sehingga dapat meneruskan cahaya tampak semaksimal mungkin dan menolak gelombang panas yang berasal dari matahari. Jadi kesimpulannya adalah kaca film sebuah bahan isolator yang dapat meredam radiasi sinar matahari yang masuk ke dalam kendaraan, sehingga kondisi di dalamnya menjadi tidak panas ataupun tidak silau. Dan ini adalah sebuah penemuan yang berguna di bidang transportasi karena dapat meningkatkan segi komfortabilitas ataupun kenyamanan dari penggunaan transportasi yang ada.
Sehingga hal ini bisa dikatakan sebuah upaya untuk meningkatkan pelayanan transportasi Indonesia yang prima. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, itu murni dari saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih.